Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Rahmayani dari kelas 9E absen 29. Sekarang saya akan membahas tentang organ-organ reproduksi perempuan. Nah, sekarang kita akan ke pembahasannya terlebih dahulu. Alat reproduksi perempuan atau wanita merupakan bagian tubuh yang mendukung untuk proses reproduksi berjalan baik. Organ reproduksi wanita dibedakan menjadi dua golongan, yaitu organ reproduksi bagian luar dan dalam. Organ bagian luar berfungsi sebagai senggama untuk memudahkan sperma masuk ke organ bagian dalam. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke organ reproduksi bagian luar. Organ reproduksi bagian luar. Fungsi alat kelamin luar Anda adalah untuk melindungi bagian dalam dari infeksi dan memungkinkan sperma masuk ke dalam vagina Anda. Vulva Anda adalah nama kolektif untuk semua alat kelamin luar Anda. Banyak orang yang keliru menggunakan istilah vagina untuk menyebut seluruh bagian reproduksi wanita. Namun, vagina Anda adalah strukturnya sendiri yang terletak di dalam tubuh Anda. Selanjutnya, bagian-bagian yang termasuk dalam organ reproduksi perempuan bagian luar. Yang pertama, labia mayora. Labia mayora atau bibir besar membungkus dan melindungi organ reproduksi eksternal lainnya. Selama masa pubertas, pertumbuhan rambut terjadi pada kulit labia mayora, yang juga mengandung kelenjar keringat dan minyak. Yang kedua, labia minora. Labia minora atau bibir kecil Anda dapat memiliki berbagai ukuran dan bentuk. Mereka terletak tepat di dalam labia mayora Anda dan mengelilingi lubang vagina Anda atau saluran yang menghubungkan bagian bawah rahim Anda ke luar tubuh Anda. Dan uretra atau saluran yang membawa kencing dari kandungan kemih Anda ke luar tubuh Anda. Kulit ini sangat halus dan mudah teriritasi dan bengkak. Selanjutnya yang ketiga, klitoris. Kedua labia minora Anda bertemu di klitoris Anda, sebuah tonjolan kecil dan sensitif yang sebanding dengan penis pada pria atau orang yang ditetapkan sebagai laki-laki saat lahir atau amab. Klitoris Anda ditutupi oleh lipatan kulit yang disebut kulit katan dan sangat sensitif terhadap rangsangan. Yang keempat, bagian mons pubis adalah area kelamin eksternal wanita yang biasanya dipenuhi rambut kemaluan. Jaringan ini terbentuk dari bantalan lemak sehingga membantu membuat hubungan intim lebih nyaman. Selain itu, organ reproduksi ini berfungsi untuk menghasilkan feromon guna membantu proses ketertarikan seksual. Oke, yang selanjutnya yang kelima, vestibular bulbs adalah bagian memanjang di kedua sisi vagina. Jika dalam keadaan bergairah, bagian ini akan terisi darah dan membuatnya tegang. Namun, darah yang terkumpul akan kembali dilepaskan dan mengalir ke sistem peredaran darah jika wanita mengalami orgasme. Yang keenam, batolin merupakan kelenjar yang berada di kedua sisi bibir vagina yang berfungsi mengeluarkan cairan pelumas saat berhubungan seksual. Itulah bagian-bagian yang termasuk dalam organ reproduksi perempuan bagian luar. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagian-bagian yang termasuk dalam organ reproduksi perempuan bagian dalam. Yang pertama, vagina. Bagian luar dari vagina yang tersusun dari bibir vagina dan klitoris. Sudah dijelaskan pada alat reproduksi wanita bagian luar. Nah, vagina sendiri termasuk alat reproduksi wanita bagian dalam. Lubang vagina adalah saluran dengan lapisan otot yang mengelilinginya. Vagina menghubungkan serviks atau leher rahim dengan bagian luar tubuh. Fungsi utama vagina adalah sebagai jalur keluarnya darah saat wanita sedang menstruasi, jalan masuknya sperma ke rahim untuk proses pembuahan, dan jalan lahirnya bayi saat persalinan. Yang kedua, serviks atau leher rahim adalah bagian rahim yang terhubung ke vagina saat menstruasi. Darah akan melalui serviks sebelum keluar dari vagina. Fungsinya yang lain adalah memproduksi lendir yang memudahkan sperma menuju rahim dan mencapai sel telur.
Pada saat persalinan, serviks bisa menipis dan terbuka agar bayi mudah keluar dari jalan lahir. Sementara itu, pada saat hamil, serviks bisa menutup dan banyak dilapisi oleh lendir guna mencegah infeksi dan melindungi janin di dalam rahim. Serviks juga berfungsi melindungi rahim dari bakteri dan benda asing dari luar. Selanjutnya yang ketiga, uterus dan atau dikenal sebagai rahim adalah alat reproduksi wanita yang berbentuk rongga besar dan terlihat seperti buah pir. Rahim memiliki 3 lapisan yang punya fungsi masing-masing, yaitu perimetrum atau lapisan luar yang melindungi rahim, myometrum atau lapisan otot yang akan merenggang dan berkontraksi, dan endometrium atau lapisan terdalam yang akan meluruh selama menstruasi. Selain itu, uterus terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, serviks, bagian terbawah yang menghubungkan vagina dengan rahim. Yang kedua, istimus, bagian rahim yang berada di antara corpus dan leher rahim atau serviks. Bagian ini biasanya lebih tipis dan sempit dibanding bagian rahim lainnya. Yang ketiga, corpus, bagian rahim yang paling besar. Bagian ini menjadi tempat pertumbuhan sel telur yang berhasil dibuahi. Yang keempat, fundus, bagian rahim paling lebar yang terhubung dengan saluran tuba. Selanjutnya yang keempat, tuba Fallopi adalah sepasang saluran berongga dan berotot yang terletak di antara ovarium atau indung telur dan rahim. Fungsi alat reproduksi perimetrum atau lapisan luar yang melindungi rahim, myometrum atau lapisan otot yang akan merenggang dan berkontraksi, dan endometrium atau lapisan terdalam yang akan meluruh selama menstruasi. Selain itu, uterus terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama, serviks, bagian terbawah yang menghubungkan vagina dengan rahim. Yang kedua, istimus, bagian rahim yang berada di antara corpus dan leher rahim atau serviks. Bagian ini biasanya lebih tipis dan sempit dibanding bagian rahim lainnya. Yang ketiga, corpus, bagian rahim yang paling besar. Bagian ini menjadi tempat pertumbuhan sel telur yang berhasil dibuahi. Yang keempat, fundus, bagian rahim paling lebar yang terhubung dengan saluran tuba. Selanjutnya yang keempat, tuba Fallopi adalah sepasang saluran berongga dan berotot yang terletak di antara ovarium atau indung telur dan rahim. Fungsi alat reproduksi wanita ini adalah sebagai tempat sementara dari sel telur yang belum dibuahi. Selain itu, saluran tuba menjadi tempat pertama bertemunya sel telur dan sel sperma untuk selanjutnya menjadi tempat pembuahan. Setelahnya, sel telur yang berhasil dibuahi akan menuju corpus uterus untuk tumbuh dan berkembang menjadi bakal janin dan janin. Yang kelima, ovarium atau indung telur adalah kelenjar berbentuk oval yang terletak di kedua sisi rahim. Fungsi dari ovarium yaitu menghasilkan hormon kewanitaan, dan sel telur, alat reproduksi wanita, terbagi menjadi beberapa organ dengan fungsinya masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk menjaga kesehatan organ ini dengan baik supaya dapat berfungsi secara semestinya. Jika Anda merasakan adanya gangguan atau masalah pada alat reproduksi manusia atau alat reproduksi wanita seperti gatal pada vagina yang tidak kunjung membaik untuk menstruasi tidak teratur, sebaiknya konsultasikan kepada dokter. Inilah contoh gambar dari bagian-bagian yang termasuk dalam organ reproduksi perempuan bagian dalam, seperti ada ovarium, tuba Fallopi, infundibulum, uterus atau rahim, endometrium, serviks, dan vagina. Selanjutnya, jenis penyakit reproduksi perempuan. Yang pertama, endometriosis merupakan kondisi yang sering ditemui pada wanita. Endometriosis termasuk kelainan yang timbul ketika jaringan yang membentuk lapisan endometrium atau dinding dalam rahim tumbuh di luar rongga rahim. Jaringan ini tumbuh di ovarium, usus, dan pada jaringan yang melapisi panggul.
Atas pengaruh hormonal dalam siklus menstruasi menyebabkan jaringan yang salah tempat tadi menjadi nyeri atau meradang dan membesar hingga membentuk kista. Pertumbuhan jaringan dapat menyebabkan masalah kesuburan akibat perlengketan, nyeri haid yang berat, nyeri saat bersenggama, benjolan perut yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Yang kedua, kistitis merupakan sindrom klinis kompleks yang diidentifikasi oleh peradangan akut atau kronis akibat infeksi pada lapisan kandung kemih. Wanita rentan mengalami infeksi kandung kemih disebabkan saluran kencing yang lebih pendek dibandingkan pria. Gejalanya ditandai oleh sering berkemih atau anyang-anyangan, nyeri di akhir berkemih, serta nyeri di bagian panggul. Ketidaknyamanan pada penyakit ini dapat berkisar dari sensasi terbakar ringan hingga nyeri yang cukup parah. Tingkat ketidaknyamanannya juga beragam, bisa terus-menerus atau jarang. Yang ketiga, mioma uteri merupakan tumor jinak yang terdapat pada lapisan dinding rahim yang terdiri dari otot dan jaringan fibrosa. Wanita pada usia subur biasanya mengalami kondisi ini. Ukuran pada mioma uteri ini sangat bervariasi mulai dari tidak terlihat hingga sebesar buah semangka. Mioma uteri cenderung terjadi pada usia wanita berusia 35 tahun hingga atau lebih. Gejalanya umum mioma uteri antara lain durasi menstruasi lebih dari seminggu, pendarahan menstruasi yang berat, nyeri pada bagian panggul, sering buang air kecil, nyeri saat berhubungan seksual atau menstruasi, serta pembengkakan pada perut. Mioma uteri juga dapat menyebabkan gangguan kesuburan bergantung ukuran dan lokasi mioma pada dinding rahim. Yang keempat, kanker serviks merupakan jenis kanker yang dimulai di leher rahim yang sebagian besar disebabkan oleh infeksi virus papiloma manusia atau human papillomavirus. Leher rahim berbentuk silinder berlubang yang berfungsi menghubungkan bagian bawah rahim wanita ke vagina. Kanker serviks biasanya terjadi pada wanita berusia 30-45 tahun, terutama yang sudah aktif secara seksual. Kebanyakan wanita tidak menyadari bahwa dirinya mengidap kanker serviks dikarenakan gejala yang tidak terlalu terlihat. Gejala pada umumnya dirasakan ketika penyakit sudah menjadi lanjut sehingga penting sekali dilakukan pemeriksaan lebih awal pada mereka dengan faktor risiko untuk deteksi lebih dini. Gejala yang biasanya dikeluhkan adalah peredaran, keputihan yang berbau busuk, nyeri saat buang air kecil, kesulitan buang air besar, dan nyeri panggul. Yang kelima, HIV adalah virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh dan melemahkan kemampuan tubuh melawan infeksi dan penyakit. Jika seseorang wanita terkena HIV, ia dapat menularkan kepada pasangannya, kepada janin yang dikandungnya, dan akan lebih rentan terhadap penyakit infeksi dan keganasan atau kanker. Penularan virus ini dapat terjadi melalui saat cairan tubuh seseorang yang mengidap HIV ke tubuh orang lain dengan berbagai cara, seperti melakukan hubungan seks tanpa kondom, penggunaan alat suntik secara bersama-sama, transfusi darah kepada janin yang dikandungnya melalui plasenta saat hamil, persalinan, dan menyusui. Inilah jenis penyakit pada reproduksi perempuan. Berakhirnya penyampaian materi tadi, maka berakhir pula video kita pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.